Halo Sobat Tagar. Untungnya manusia modern hanya tahu sedikit tentang konsekuensi ledakan nuklir. Dan subjek studi utama kita kali ini adalah sebuah tragedi yang terjadi di kota Hiroshima dan Nagasaki, di mana pada tahun 1945, saat itu 2 bom kuat merenggut lebih dari 200.000 jiwa. Dan ini hanya orang-orang yang meninggal dalam 6 bulan pertama setelah bencana. Tapi dapatkah pengetahuan yang diperoleh umat manusia selama beberapa tahun terakhir membantu kota-kota besar menghindari dampak seperti itu? Mari ambil contoh New York, salah satu tempat terbesar dan berkembang pesat di bumi, dan cari tahu apa yang tersisa dari manusia setelah ledakan nuklir. Bangunan apa yang dapat menjadi ancaman bagi penduduk sipil, dan apakah kota-kota paling progresif seperti New York dapat menahan serangan nuklir? Pertama, kita perlu mencari tahu apakah ledakan bom dengan kekuatan setara dengan 15 ton TNT. Dan itulah tepatnya berapa banyak yang disembunyikan di dalam Little Boy, sebuah kode nama yang diberikan untuk senjata nuklir yang dijatuhkan di kota Hiroshima, Jepang. Nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima akan sama parahnya bagi New York. Untuk melakukan ini kita perlu merekonstruksi peristiwa. Pada tanggal 6 Agustus, beberapa pesawat tempur terbang ke langit di atas kota Jepang yang damai. Saya perlu mencatat bahwa selain Kolonel Paul Tibbets, para kru tidak tahu jenis bom apa yang mereka bawa. Pada pukul 8:14 pagi, waktu setempat, terjadi ledakan keras di atas langit Hiroshima. Dalam nanodetik pertama, bola api muncul di Ground Zero dan tumbuh hingga diameter 100 kaki. Suhunya mencapai 300.000 derajat Celcius. Udara panas di atas tanah mulai terpancar. Para awak pesawat pun buru-buru meninggalkan wilayah itu. Kemudian mengingat bahwa sesuatu terjadi di sekitar mereka, berkilau berwarna biru dan mereka merasakan logam aneh di mulut mereka. 80.000 orang tewas seketika. Mereka benar-benar terhapus dari muka bumi ini. Jadi jika bom semacam ini menyerang, misalnya New York zaman modern, apakah akibatnya akan sama mengerikannya? Sayangnya kemungkinan besar ini akan menjadi lebih buruk, karena Jepang adalah negara kepulauan, yang berarti bahwa gelombang ledakan tidak bisa menyebar lebih jauh ke daratan. Terlebih lagi gempa bumi yang sering membuat penyesuaian pada kehidupan orang Jepang, malah membantu mereka. Banyak bangunan di Hiroshima terbuat dari kertas beras dan bahan ringan, sehingga orang tidak terkubur hidup-hidup di bawah lempengan beton yang berat. Sementara itu keajaiban arsitektur New York mungkin ada trik lihai di dalamnya. Jadi apa yang akan terjadi pada gedung-gedung di New York jika seseorang tiba-tiba menjatuhkan bom atom di atasnya? Jika sebuah bom dengan daya ledak 15 kiloton TNT menghantam Times Square dalam nanodetik pertama, itu akan menghasilkan bola api. Suhunya akan beberapa ratus kali lebih besar daripada suhu matahari. Kilatan cahaya akan membutakan semua orang di jarak 20 km sampai ke Queens dan ke Village of New York. Hanya perlu 4 detik setelah ledakan untuk mengubah Rockefeller Center menjadi reruntuhan beton, baja, dan para korban yang terdampak memilih waktu terburuk untuk keluar. Gedung pencakar langit New York yang terkenal akan menjadi senjata mematikan yang terpisah. Gelombang ledakan akan menghancurkan seluruh permukaan kaca menjadi ribuan kepingan kecil pecahan. Ini akan bergerak dengan kecepatan luar biasa, terus runtuh dan menimpa semua yang ada di jalan. Gelombang kejut akan mencakup wilayah hampir 70 km persegi. Ini akan memecahkan jendela di seluruh gedung hingga Museum Sejarah Alam Amerika dan tidak akan menghindari patung Liberty dalam prosesnya. Peluang bertahan hidup akan jauh lebih rendah mengingat rusaknya ponsel dan komputer. Pulsa elektromagnetik yang dipicu oleh ledakan nuklir hanya akan menonaktifkan semua gadget. Tapi kerusakan ini akan menjadi yang paling sedikit. Dampak terburuk akan disebabkan oleh satu hal yang tidak bisa kita lihat, yakni radiasi.
Tapi bagaimana tepatnya hal itu akan mengenai orang? Tragedi Hiroshima telah menunjukkan umat manusia salah satu fenomena paling menakutkan di zaman modern. Bayang-bayang nuklir monumen hidup ini adalah satu-satunya tulang belulang orang yang kebetulan berada di pusat ledakan. Pada detik pertama setelah bom meledak, jumlah energi yang dilepaskan begitu besar sehingga dibutuhkan hanya sesaat untuk menguapkan tubuh manusia dan meninggalkan tidak lebih dari residu hangus permanen ke aspal atau beton. Siluet seperti ini masih bisa ditemukan di jalanan Hiroshima dan bahkan kematian seperti itu bukanlah yang paling menyakitkan. Seseorang menghilang lebih cepat daripada rasa sakit yang mereka rasakan. Nasib paling menakutkan menunggu mereka yang berjarak 3 hingga 6 km dari titik nol. Itu karena bahaya terbesar dari senjata nuklir bukanlah kehancuran yang menghancurkan, tetapi penyakit radiasi yang menyerang setiap makhluk hidup di sekitar. Dalam 1 jam setelah diledakkan, asap radioaktif akan menyelimuti wilayah 50 km persegi. Orang-orang akan terdesak untuk meninggalkan daerah itu 75 km dari pusat ledakan selama beberapa tahun. Jika sebuah bom atom tiba-tiba meledak di atas pusat kota New York, 250.000 orang akan segera mati, tapi sekitar 300.000 lebih akan menderita penyakit radiasi dalam beberapa bulan ke depan. Tapi jangan lupa, tragedi Hiroshima terjadi hampir 80 tahun yang lalu. Jadi mungkin sekarang orang memiliki pengetahuan yang dapat membantu mengurangi dampak ledakan nuklir. The American Intelligence Modeling in Atmospherica Center mengembangkan rencana penyelamatan untuk berbagai keadaan darurat, termasuk serangan nuklir. Jika bencana terjadi, organisasi ini akan segera mulai melacak semburan radioaktif dan mengirimkan semua hasil riset mereka ke otoritas federal. Kemudian data ini akan digunakan untuk memulai evakuasi darurat di banyak kota besar, terutama yang terletak di zona seismik. Ada pradesain, rencana evakuasi, dan reruntuhan bawah tanah, serta tempat perlindungan bom. Meskipun di luar 18.000 bunker yang pernah dibangun di New York, lebih dari setengahnya saat ini berfungsi sebagai bar dan restoran. Jadi tempat-tempat ini tidak akan berguna. Cukup menyedihkan, setelah bom meledak sebagian besar warga tidak akan bisa melindungi mereka sendiri. Anda harus benar-benar beruntung untuk bertahan hidup di dekat titik nol. Contohnya Eizo Nomura. Hanya beberapa meter jauhnya dari tempat bom itu menghantam dan tragedi Hiroshima dimulai, dia tetap hidup karena dia memutuskan untuk turun ke ruang bawah tanah mengambil beberapa dokumen penting. Tampaknya selama beberapa dekade terakhir banyak negara telah berhasil menciptakan senjata era baru ini, tetapi bukan cara untuk menghindarinya. Ini membingungkan, karena logika sederhana menunjukkan jika Anda bisa menembak, Anda juga mungkin ditembak. Saya menggunakan kota New York sebagai contoh untuk menunjukkan apa yang dapat terjadi di kota modern jika sebuah bom atom dengan kekuatan 15 ton TNT dikerahkan di atasnya.